Kalau suntikan penghancur lemak yang subkutan itu sebenarnya bukan buat ngurusin badan, itu buat shaping. Kalau suntikan yang targetnya hanya bisa shaping dipakai buat ngurusin badan, bayangin aja apakah semua area mau disuntikin, kan nggak mungkin gitu kan. Kalau gemuknya udah semua kaki besar, tangan besar, perut besar, artinya harus udah gemuk ya. Nah itu fat secara keseluruhan di badan, berarti obat suntikan yang bekerjanya mempengaruhi metabolisme satu, kedua sekresi insulin, ketiga ada obat yang memang bekerja untuk itu. Sekarang tuh yang lagi booming adalah penggunaan, kita bilangnya semaglutide. Semaglutide itu adalah sebenarnya pada prinsipnya adalah peptide. Kayaknya peptide itu berarti banyak macam ya? Banyak ya. Oke, The Healthier masih dari tempat yang sama, klinik Dr. House Broadcast, The Lifestyle Clinic, masih dengan kostum yang sama juga. Memang kita mengebut, kita membuat beberapa episode menjelang untuk liburan podcast kita karena mau liburan. Hai dok, iya. Kita mau ngobrol. Ini dok, saya mau nanya. Sekarang lagi viral banget tuh dok, weight loss, pakai disuntik gitu loh dok. Itu sebenarnya apa sih dok? Mau nanya dong. Oke, ya memang gini nih fenomenanya ya, orang tuh pengen sesuatu yang instan ya. Sebenarnya suntik pada weight loss itu selama di jalur yang benar nggak masalah ya, asal jangan suntikannya itu bukan sesuai indikasi ya. Kan tadi di podcast sebelumnya sempat aku announce bahwa selain weight gain biasanya perempuan itu yang paling mengganggu pertama kali adalah lemak di perut gitu kan, sehingga orang suka pengen mau suntik dong, ngecilin perut, suntik buat lemak, ada nggak? Ada. Kembali lagi tadi, lemak itu kan ada dua, yang subkutan di bawah kulit dan yang visceral yang di dalam. Nah sekarang suntikan itu pun ada dua kategori, suntikan buat lemak subkutan ya, dan suntikan yang bekerjanya menyeluruh ya, termasuk bisa sampai lemak yang di visceral. Kayak kita yang cerita lemak suntikan untuk lemak subkutan dulu. Jadi kalau pasien saya ya, kalau dia datang terus dia datang hanya untuk dok pengen ngecilin perut, disuntik dong lemaknya buat ngancurin lemak, bisa nggak? Bisa. Jadi itu tujuannya dalam otaknya adalah suntikan buat lokal di area perut, disuntik-suntikin supaya lemaknya mengecil. Itu yang subkutan. Itu yang subkutan. Efektif nggak sih? Sebenarnya gini, kalau suntikan penghancur lemak yang subkutan itu sebenarnya bukan buat ngurusin badan, itu buat shaping, membentuk badan. Itu artinya badan dia sudah mungkin kita sering nemuin dia itu dia tidak overweight, tapi di area-area tertentu flabby ya, misalnya di perutnya, jadi area-area tertentu gitu ya, tangan atau ada yang ngumpulnya di paha gitu. Nah itu bisa pakai kita bilangnya suntikan penghancur lemak ya kan, untuk lemak-lemak subkutan. Hanya untuk lemak subkutan. Ya, shaping, ingat ya. Tapi kalau suntikan yang targetnya hanya bisa shaping dipakai buat ngurusin badan, bayangin aja apakah semua area mau disuntikin, kan nggak mungkin gitu kan, karena ada dosis maksimal juga yang harus yang bisa disuntikin dalam jangka waktu tertentu. Nah itu yang biasanya aku sampaikan ke pasien ya, yang harus diperhatikan kalau gemuknya udah semua kaki besar, tangan besar, perut besar, artinya harus udah gemuk ya. Nah itu fat secara keseluruhan di badan, berarti fat obat suntikan yang bekerjanya mempengaruhi metabolisme satu, kedua sekresi insulin ya, ketiga ada obat yang memang bekerja untuk itu ya. Sekarang tuh yang lagi booming adalah penggunaan, kita bilangnya semaglutide ya. Semaglutide itu merek dagangnya dikenal sebagai Ozempic. Dia semaglutide atau si Ozempic itu adalah sebenarnya pada prinsipnya adalah peptide ya. Peptide. Oke, peptide itu apa sih? Apa sih peptide dok? Kayaknya sekarang baca gini dok, banyak deh. Aku baca ada kolagen peptide kayak gitu. Sebenarnya peptide apa sih dok? Oke, sebenarnya gini, semua sel kita itu
protein ya. Protein itu dipecah-pecah kecil-kecil itu disebut asam amino. Jadi kalau karbohidrat dipecah-pecah menjadi gula. Ya. Protein dipecah-pecah itu bentuk bentuk molekul terkecilnya asam amino atau amino acid ya. Nah, peptide itu asam amino, beberapa rantai asam amino ya. Beberapa rantai asam amino dia bila berkumpul itu disebut peptide. Nah, protein sama peptide bedanya apa? Protein itu kumpulan dari peptide. Itu udah protein gitu. Jadi kalau peptide itu mungkin rantai asam aminonya 20, 30 gitu. Jadi kalau protein rantai asam aminonya rantai asam aminonya lebih besar dan bisa dibilang kumpulan peptide ujung-ujungnya jadi protein. Jadi peptide itu pada prinsipnya adalah naturally di badan kita ada. Badan kita kan isinya protein. Berarti sebenarnya udah ada. Tapi kalau gitu kenapa perlu disuntikin peptide? Oke. Kan tadi Ozempic itu peptide kan, Dok? Iya, betul. Kenapa, Dok? Nah, si semaglutide ini adalah kita sebutnya GLP-1 analog, reseptor analog, glukagon istilahnya obat yang kerjanya GLP itu glukagon like ya. P-nya itu aku lupa, GLP, dia kerjanya itu bukan insulin. Dia kerjanya itu justru membantu sekresi insulin. Jadi dia tuh kayak kayak hormon ya, yang kerjanya itu mengaktifkan si pankreas kita untuk menghasilkan insulin. Jadi si sekresi insulinnya itu diperaktif gitu loh. Ya, jadi itu membuat si sekresi insulin kita membaik. Ya, jadi kerja insulin kita diharapkan juga dengan dibantu oleh si GLP-1 akan membaik gitu. Itu kerjanya gitu. Jadi bukan terus kita dikasih insulin, bukan. Ya, jadi kadang-kadang memang pasien, Dok saya disuntikin insulin ya, bukan ya. Jadi justru fungsinya Dok ketika dia balik lagi nih Dok ya, kita jadi tadi suntik pada weight loss dengan si peptide gitu ya, Dok. Yang namanya semaglutide. Nah berarti dia semaglutide ini dia sistem kerjanya untuk mengsekresi si insulin. Enhance ya, jadi kerjanya insulin tuh jadi diperbaikin gitu. Nah dia itu sebenarnya bekerja di beberapa organ ya, di beberapa organ. Yang pertama tentu di pankreas ya, soalnya sekresi insulin membaik ya. Kalau sekresi insulin membaik diharapkan insulin kita juga kerjanya membaik ya. Jadi kadang-kadang gini, pada orang yang sudah gemuk kan aku selalu cerita bahwa terjadi namanya insulin resistance ya. Insulin keluarnya banyak tapi nggak kerja. Nah, kalau dengan dibantu GLP-1 reseptor analog ini kerja insulinnya diperbaikin sehingga nanti insulinnya nggak berlebihan gitu loh ya. Jadi kualitas insulinnya membaik sehingga nanti malah insulinnya jadi turun. Ke arah insulin sensitif. Itu targetnya. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, dia itu memang di brain atau di otak, dia itu bersifat supresan appetite supresan. Jadi menekan nafsu makan. Nah, hal ini yang sering disalahgunakan oleh beberapa orang. Apalagi ada yang jual bebas ya. Nggak ngerti AIOEO, main beli, main suntik, terus nggak tahu dosisnya mulai berapa, jadi berapa lama. Dia cuma tahu bahwa ini menekan nafsu makan, juga cuma mengambil itu aja gitu loh. Jadi nggak terkontrol ya. Jadi akhirnya nih obat jadi kayak laku keras karena habis disuntik nafsu makan hilang. Mereka berharap habis itu terus kurus karena nggak makan jadinya. Tapi sebenarnya itu salah ya Dok ya. Berarti kalau mau melakukan suntik untuk weight loss, ya tetap harus di bawah pengawasan dokter. Betul ya, karena ada dosis yang ditentukan karena gitu. Pada tiap orang berbeda juga ya. Jadi di brain dia ada appetite suppressan. Lalu memang dia ini si semaglutide ini dia itu peptide yang
nggak cuman sekedar nurunin berat badan, tapi dia juga ibaratnya buat jantung itu dia berefek positif untuk kesehatan sel jantung. Si peptide si semaglutide yang ini. semaglutide. Betul. Nah, yang keempat di pencernaan. Di pencernaan itu dia itu menghambat pengosongan lambung. Jadi memang kita karena lambung kita kosongnya lambat, jadi nggak cepat lapar. kenyang. Betul. Sudahlah di brain kita atau di otak kita pusat lapar kita ditekan ya sehingga nafsu makan hilang, terus perut kita bawaannya penuh. Cuman efek sampingnya biasanya pada beberapa pasien yang sempat aku terapi dengan semaglutide ini karena pengosongan lambungnya melambat kan jadinya kembung, ada yang mual ya malah efek samping. Ya efek sampingnya memang itu dirasakan di awal-awal, biasanya 1-2 hari hilang dan injeksi berikutnya malah udah nggak ada rasa sama sekali gitu. Hanya 1% dari sekian banyak pasien yang tetap merasakan efek samping berulang gitu kan. Oke, Dok, sorry kalau gitu mau diputus sedikit. Kalau gitu berarti nggak cukup sekali ya, Dok, suntik nggak bisa. peptide. Oh, dia mesti beberapa kali. Betul. Jadi penyuntikan peptide semaglutide ini seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Disuntiknya sampai berapa lama gitu. Ya tentu sampai target. Kalau aku biasanya ada target periksa insulin puasa. Insulin puasanya di angka berapa. Nah, itu untuk dijadiin target untuk memonitor apakah pemakaian si semaglutide ini on track atau enggak gitu ya. Jadi si insulin puasanya itu dipantau ya. Memang ya ada beberapa teori yang nggak usah lah periksa insulin selama dia obes, bisa memang karena sekarang semaglutide ini dipakai untuk orang-orang untuk weight loss ya, syaratnya obes gitu. Tapi kalau baru overweight lihat dulu gitu ya. Kalau udah obes tanpa periksa, karena orang obes pasti insulin resisten. Sudah pasti kan. Ya udah jadi oke. Memang idealnya si insulin tetap diperiksa supaya bisa dimonitor. Artinya ini udah sekian lama pakai semaglutide, turunkan insulinnya kan gitu kan. Nah, itu yang sebenarnya yang harusnya dilakukan gitu. Nah, saking hebohnya ini obat sekarang hilang deh dari pasaran karena habis dari kan. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi ya, karena ternyata sudah banyak yang menunggu obat ini, karena obat ini to be honest happening gara-gara The Kardashians pakai, artis-artis pakai, terus even siapa tuh yang punya Twitter kah? Elon Musk. Elon Musk pakai. Jadi mereka announce kemana-mana mereka pakai semaglutide. Ya, jadi semuanya berbondong-bondong nyari semaglutide. Semaglutide, tapi tetaplah ya harus di bawah pengawasan dokter. Harus nggak bisa itu. Jangan coba-coba deh nyuntik-nyuntik sendiri. Ya karena kan sorry nih dok ya, aku informasikan ke dokter ya. Kalau aku lihat di TikTok itu banyak yang udah nyuntik sendiri dengan memang caranya simple banget. Ya, saking simpelnya jadi begitu. Ya, dan lebih kacau lagi, pertama tadi kan dokter bilang sebenarnya sebaiknya kan yang wise-nya itu, bijaksananya itu bila kita juga mengontrol insulin kita, cek darah kan, cek darah puasa. Nah, kalau dilakukan sendiri itu kan berarti mereka tidak mengecek itu. Kemudian yang lebih parah nih dok, dan ekstrim dok, udah mereka suntikan itu, terus makan mereka juga benar-benar mereka press banget nih. Ya, udah. Nanti hancur itu badan. Nah, tapi dok, udah sih makan mereka press, terus mereka makannya itu gizinya itu yang nggak balance gitu loh dok, gitu kan? Iya, jadi memang gini loh. Nah, berarti kan chaos jadinya karena juga. Semua pengennya weight loss buru-buru gitu loh, instan gitu. Makanya biar gimana pun juga wisely ya, maksudnya secara bijaksananya jangan instan, itu yang pertama. Pemakaian obat-obatan seperti ini harus di bawah pengawasan dokter. Karena gini loh, semaglutide itu pada prinsipnya adalah obat untuk diabetes tipe 2. Nah, ya, jadi semaglutide itu adalah obat diabetes ya. Semaglutide, liraglutide, duraglutide, semuanya itu adalah obat-obatan diabetes tipe 2 sebenarnya gitu. Hanya saja memang ya off labelnya bisa dipakai untuk weight loss. Nah, si orang-orang yang
ikut-ikutan menyuntik ini tanpa tahu apa yang seharusnya, dia itu sebenarnya mengambil si appetite suppressannya tadi, efek appetite suppressan dan pengosongan lambung yang lama gitu. Cuma jangan kaget terus tiba-tiba sempoyongan gula darahnya anjlok, terus makannya juga tadi yang seperti disebutin, terus makanannya terus tiba-tiba aduh kan hilang tuh nafsu makan, bener-bener nggak makan segala macam. Jangan salah, begitu nanti ambruk terus si semaglutide-nya di stop, kembali lagi semuanya nafsu makan kembali, ya akhirnya gemuk lagi gitu loh. Dan yang lebih menyakitkannya mungkin jadi timbul masalah baru di dalam badannya pastinya tadi, Dok, ya. gitu Karena ya. tidak Jadi dibawa. harus hati-hati. Jadi jangan ke bawa-bawa euforia, ada obat baru nih, obat suntik baru bisa nyuntik sendiri gitu yang ya. terjadi Terus itu loh, Dok. terus lihat di TikTok, referensinya TikTok gitu loh ya. Jadi memang. itu salah banget gitu ya. Jadi dokter pun harus menginformasikan ke pasiennya, karena memang beberapa pasienku juga aku ajarin nyuntik sendiri di rumah, apalagi pasien-pasien yang nggak bisa seminggu sekali balik ke klinik. Jadi aku ajarin gimana cara nyuntik sendiri di rumah, dan emang gampang banget cara nyuntiknya. Iya, tapi itu kan mereka tetap di bawah pengawasan dokternya. Karena Mereka memang ada nanti konsultasi. aku akan monitor secara berkala apa nih targetnya dari penyuntikan si semaglutide ini. Dan sama Nggak boleh dokter kan sembarangan. tetap dicek darahnya, insulinnya. Iya, betul. Ya, dan makannya pun biasanya dipandu. Jadi protein, tidur, exercise, kembalilah semuanya itu udah kayak do re mi fa sol la si do, harus dijalanin gitu loh ya. Jadi nggak bisa cuman sekedar mau nggak makan aja gitu, nggak bisa. Nah, Dok, ngomong-ngomong soal itu tadi, peptide itu tadi, kayaknya peptide itu berarti banyak macam ya? Banyak ya. Sebenarnya gini, untuk weight loss sendiri semaglutide aja itu nggak nendang lah istilahnya gitu ya. Jadi memang ada pemakaian beberapa peptide yang bisa dikombinasiin dengan semaglutide. Contohnya misalnya nih ya, aku mungkin share aja, belum tentu ada juga di Indonesia, tapi beberapa sudah mencoba gitu ya. Seperti misalnya let's say kita sebutnya AOD berapa ya, AOD gitu ya, Itu atau untuk apa sih, Dok, yang AOD, Dok? AOD itu singkatan dari Advanced Obesity Drugs. Oke. Ya. AOD 9604 ya. Jadi apa sih? AOD 9604 istilahnya Dia gitu. peptide untuk apa itu? Dia itu kerjanya memang untuk bakar lemak. Oh. Terutama brown fat ya. Jadi untuk lemak coklat. Ya, Lemak jadi coklat itu apa, Dok? Lemak tuh ada dua, lemak putih dan lemak coklat. Yang bahaya tuh yang lemak yang coklat ya, yang lemak bandel banget, lemak yang bikin penyakit ya. Kalau white fat itu biasanya lemak pada baby ya. Ya, kalau udah dewasa white fat udah nggak ada, brown fat biasanya. Jadi yang di perut-perut kita itu ya brown fat gitu. Brown fat. Dan brown fat itu yang sumbernya penyakit. Nah, AOD 9604 ini adalah Advanced Obesity Drugs atau peptide yang dipakai untuk bakar lemak. Untuk bakar lemak. Iya, itu disuntikin subkutan regularly. Itu satu. Jadi kombinasi dengan semaglutide. Yang kedua adalah kita sebut MODSI. MODSI itu adalah peptide yang mengenhance metabolisme, meningkatkan metabolisme. Jadi kalau kita pakai peptide ini, badan kita itu dibikin seakan-akan habis olahraga. Gitu. Tapi bekerjanya seperti habis olahraga gitu, Dok? Metabolisme kita jadi meningkat gitu ya. Jadi kalau metabolisme meningkat, tentu pembakaran lemak juga meningkat. Itu kerjanya MODSI. Jadi dia meningkatkan energi, meningkatkan pembakaran lemak, dan yang paling terpenting sebenarnya si MODSI ini adalah dia memperbaiki atau kita bilangnya ngebenerin mitokondria. Mitokondria itu inti sel. Jadi kalau mitokondria kita banyak yang rusak, ujung-ujungnya kegagalan fungsi organ gitu. Baik. Ini boleh diberikan kepada siapa saja sih, Dok? Harus di bawah pengawasan dokter. Ya, pemakaian kombinasi semaglutide, AOD dan MODSI ini di bawah penilaian dokter. Kapan pasien bisa dipakein MODSI, kapan pasien bisa dipakein AOD, kapan bisa tiga-tiganya. Gitu. Berarti itu pada pasien-pasien dengan obesitas ya, Dok? Yes, gitu. Obesitas ya, Dok ya. Oke. Memang kombinasi 3 plus 4 itu injeksi liposuction itu. Bukan, injeksi lemak ya.
yang lokal tadi yang aku sebutin ya. Itu biasanya 4 itu dipakai dalam kurun waktu tertentu untuk fat loss. Karena semaglutide atau liraglutide, AOD, MODSI itu targetnya semua lemak. Ya, kalau MODSI dia bakar lemak dan sama AOD juga dia bakar lemak dan meningkatkan muscle. Itu harus beberapa kali juga dilakukan. Nggak bisa cuma 1 kali. Malah meningkatkan muscle tanpa olahraga maksudnya, Dok? Iya, karena dianggap badan kita itu dibikin seakan-akan berolahraga, gitu. Karena metabolismenya ditingkatin. Tapi gitu. Kalau untuk yang udah berolahraga juga boleh? Boleh banget. Justru dia tambah cepet pembentukan Tapi lemak. Nanti yang belum olahraga jadi malas olahraga gimana, Dok? Sebenarnya ya kalau kita malas olahraga itu karena metabolisme kita slow. Begitu kita perbaikin metabolismenya, nanti ya tentu dengan edukasi ya. Harusnya dia jadi jadi semangat gitu ya, jadi semangat untuk berolahraga. Tapi nanti nih ujung-ujungnya pasti ada yang instan dengan itu, jadi nggak usah olahraga deh. Ya di situ fungsinya dokter untuk ngedukasi ya, karena nggak bisa tetap terus-terusan disuntik peptide. Betul ya, walaupun peptide ini aman karena yang tadi aku udah bilang aman karena peptide itu sendiri sebenarnya kan adalah bagian dari badan kita sendiri. Tapi balik lagi harus di bawah pengawasan dokter gitu loh, karena karena tadi dokter akan mengecek dulu kadar gula darahnya segala macamnya supaya jangan jadi malah tambah chaos gitu. Nanti. By the way, Dok, berarti kalau tadi dokter bilang peptide itu dari badan kita sendiri, berarti sebenarnya banyak peptide dong. Banyak. Bukan ada cuma peptide untuk yang fat buat loss dong. Benar, ada sebenarnya pemakaian peptide untuk fat loss nggak terbatas hanya di semaglutide, AOD dan MODSI. Ada yang namanya ipamorelin CGC, ya ada banyak banget jenis peptide yang hasil akhirnya ujung-ujungnya memang ke fat loss karena dia ningkatin atau memperbaiki metabolisme. Karena sebenarnya pada prinsipnya gini, kita itu depend on hormon sebenarnya. Yes, itu basic. Ya, basic kita itu regulasi badan kita tuh sebenarnya suka nggak suka mau nggak mau diatur sama hormon. Once hormon kita chaos, ya hidup kita chaos juga. Jadi sebenarnya gini, Dok, sebenarnya kita ingin mensosialisasikan kepada audiens, kepada healthier gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita ada sakit apa, coba udah mulai berpikir lagi back to basic dulu. Pasti ada hormon yang nggak beres. Gitu biasanya kalau kita ada beberapa yang memang menyadari kalau aduh badannya nggak enak, bangun salah, tidur salah, mau ngapa-ngapain nggak semangat segala macam, terus datang ke aku bilang, Dok kayaknya hormon saya nggak beres. Berarti udah pintar. Iya, ya jadi semua, cuman nggak tahu hormon apa nih yang itu bikin. Dokter yang tahu karena melalui pengecekan lab dulu. Dan nggak bisa ditebak, kita kan bukan dukun, jadi memang secara liga artisnya secara baiknya memang diperiksa hormonnya. Itu yang step awalnya. Ya, gitu. karena tadi balik lagi mengenai basic tuh hormon tadi, segala sesuatunya sebenarnya hormon gitu kan. Berarti balik lagi ke masalah peptide, berarti juga peptide bukan cuma untuk fat loss, tapi juga untuk kulit, untuk rambut dan sekarang lain-lain. Peptide gitu. Itu mungkin udah sering denger nih karena dicampur di gitu ya. Tadi disebutin minuman kolagen peptide, lalu dicampur ke krim ya, krim ya, krim yang ada peptide-nya. Karena pada prinsipnya kayak krim itu kan buat kulit kita ini kan protein ya, yang nge-build kulit kita ini. Jadi ya kayak dia berfungsi untuk membantu regenerasi. Yes, oke. Gitu. Demikian deh, Dok, mudah-mudahan sharing kita mengenai hormon sampai ke audiens dan semoga audiens juga mulai mau menerima nih bahwa segala sesuatu dalam badan kita basicnya adalah hormon. Iya, begitu betul. Dokter? Iya, benar banget. Selamat liburan buat semuanya. Jangan lupa jaga kesehatan dari Klinik Dr. House Broadcast, The Lifestyle Clinic.